40. Oke, kita share ulang. Tinggal sedikit lagi, masih ada 7 slide lagi. Ya. Pada dasarnya Ibu mohon partisipasi aktif dari kalian ya untuk membaca sendiri juga gitu ya. Bu percaya karena kalian kan sudah semester berapa ya? 5 ya? Malah ada yang angkatan 2016 ya. Sebelumnya angkatan 2018 ini nggak ada yang Ibu ajar ya. Ibu biasanya sih ngajar probabilitas dan statistika. Kayaknya nggak ada ya, nggak ketemu kita 2018 gitu. 2019 ya Ibu ya, kemarin, semester kemarin gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah dilanjutkan dapat true value-nya ini ya, harus di luar itu nilainya gitu ya. 1,648721 itu tahu nggak dari mana? Dari 33 nih. Ini kalau diteruskan gitu, nilai N0 di 0,5, estimasinya sama dengan 1, second estimasi 1 plus X untuk X 0,5. Ini berapa nih? Dapat ini dari mana nih? 1, true, ini nilai, nih. Ini nilai aproksimasinya rasanya ya. Iya, nilai aproksimasinya. Ini coba dicek nih. Dapatnya dari mana nih? Ada yang terpotong. Ya, ada yang terpotong Ibu ambil nilaiannya. Estimasi pertama sama dengan yang ini dengan singleton. Jadi untuk estimasi pertama sama dengan 1 karena kita pakai X-nya 0 ya. X-nya sama dengan 0. Jadi di sini kalau X-nya sama dengan 0 maka EX itu sama dengan 1 gitu ya. Kemudian second estimasi adalah dengan membentuk pertambahan dari second term. Jadi ini ditambahkan X. Oh enggak. Oh sorry. Kalau yang pertama, sorry. Ini keliru. Ini keliru. Oh. Yes. Jadi yang ini. Kan yang ini. Ini kalau pakai term yang pertama dalam bentuk 321 itu maksudnya. Jadi kalau kita pakai yang pertama, EX kita adalah sama dengan 1 gitu. Kalau kita sudah tambah second term berarti EX sama dengan 1 plus X gitu kan. Kalau X-nya adalah 0,5 berarti jadi 1,5 gitu ya. Ini persentase errornya seperti ini gitu. Ini kalau kita pakai rumus yang tadi. Oke, berikutnya nih kalau kita cari EA-nya yang tadi 1,5 dikurang 1, hitungan kita itu ada 33% kalau kita pakai estimasi yang sebelumnya. Ini yang toleran gitu ya. Oke. Karena EA-nya masih kurang dari ES yang kita inginkan, kita harus lanjutkan perhitungan itu dengan menambahkan term baru lagi, jadi X kuadrat per 2. Di repeat lagi errornya, sampai dihitung seperti ini. Jadi ada nilainya 1, 1,5, 1,625, dan seterusnya. Ini pakai termnya kalau yang cuma 1 saja tadi, kalau ditambah X, tambah X kuadrat per 2 faktorial, tambah seterusnya, sampai 6 termnya. ET-nya ini dicari dengan yang pakai cara tadi, ET-nya berubah-ubah persentasenya, dan EA-nya juga pakai rumus yang ini. Aproksimasi terkininya dikurang aproksimasi sebelumnya, dikurang nilai ini, berapa persentasenya gitu ya. Setelah 6 term-nya dipakai, ada 6 term dipakai, aproksimasi errornya berada di nilai 0,05% gitu ya. Jadi ini term yang di dalam tabel ini cuma meringkas perhitungan kita gitu ya. Kalau kalian kerjakan nanti tidak bisa cuma ditampilkan seperti ini, harus melalui proses-proses yang seperti sebelumnya tadi.
Kalau pada saat termnya 1 berapa, termnya 2 dan seterusnya gitu maksudnya. Ya. Seperti dijelaskan sebelumnya, error runoff itu berasal dari fakta bahwa komputer hanya menyimpan sejumlah angka penting tertentu. Misalnya bilangan pi, e, atau akar 7 tidak bisa diekspresikan dengan bilangan dari angka penting tertentu. Oleh karena itu, kita nggak bisa merepresentasikannya secara tepat dalam komputer. Tambahan, karena komputer menggunakan representasi berbasis 2 yang tidak dapat secara presisi menunjukkan bilangan berbasis 10 secara tepat, gitu ya. Inilah yang namanya juga disebut, jadi penghilangan dari angka figur ini yang dinamakan angka penting, itu disebut dengan round of error, gitu ya. Ini masalah round of error sekarang kita lihat. Sistem bilangan itu adalah konvensi dari cara menunjukkan kuantitas. Karena kita punya 10 jari dan 10 jadi kaki, jadi sistem bilangan yang paling ini adalah yang paling kita pakai sering, yang familiar itu adalah desimal atau berbasis 10. Basis adalah bilangan yang digunakan sebagai referensi untuk membentuk sistem. Sistem basis 10 menggunakan 10 digit, 0 sampai 9. Jadi cukup kita hitung 0 sampai 9 aja. Untuk kuantitas yang lebih besar, kombinasi dari digit dasar ini digunakan dengan posisi atau nilainya ditentukan oleh panjang. Jadi digit yang paling kanan dalam bilangan cacah itu menunjukkan jumlah 0 sampai 9. Digit yang kedua menunjukkan kelipatan dari 10. Digit yang ketiga dari kanan itu menunjukkan kelipatan dari 100 dan seterusnya. Misal kalau kita punya 86.409 ini penulisan dalam bahasa Inggris ya, bukan desimal itu tapi ribuan. 86409, maka kita punya 8 grup 10 ribuan gitu ya, nih ya, 10 ribuan, kemudian 6 grup 1000-an, 4 grup ratusan, 0 grup 10-an dan 9 unit gitu ya. Jadi kita jabarkan seperti ini, masih ingat lah ya pelajaran dari SD atau SMP gitu. Nah, nih. Ini kalau basis 10 yang gambar A di atas, bagaimana cara menguraikannya, ya kan? Kemudian basis 2-nya seperti apa gitu ya. Jadi dalam sistem bilangan biner 1010, 1101 itu sama dengan bilangan desimal 173. Dilihat dari sini, mulai ngitungnya pangkat 0, 1, 2, 3. Jadi mulai ngitung pangkat 0-nya dari sebelah kanan, tapi ngitungnya ke sini gitu ya, dijumlahkan. Pangkat tertingginya di sini, kita jumlahkan. Dan seterusnya, ini memperlihatkan cara mengisinya. Ini representasi dari desimal 173 nih kalau dibuat seperti ini. 1 gitu ya, 00001 bilangannya ya. Jadi dalam 16 bit komputer. Kalau pakai 16 bit seperti ini berbeda lagi. Itu yang tadi desimal gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya representasi floating point gitu ya. Kuantitas yang fraksional atau pecahan itu biasanya ditunjukkan dalam komputer dengan menggunakan bentuk floating point. Dengan pendekatan ini, bilangan diekspresikan sebagai bagian fraksional atau pecahan yang disebut dengan mantissa atau signifikan gitu ya. Dan integer part-nya disebut dengan eksponen. Jadi eksponennya adalah selalu bentuknya seperti ini ya kalau dalam komputer ya. Eksponennya itu adalah bagian integernya, bagian pecahannya itu disebut mantissa. Ya, jadi ini mantisanya, jadi pecahannya, dan yang ini adalah base-nya, BE-nya, dan E adalah eksponennya, gitu ya. Bagian
bagian dari ini adalah eksponennya. Oke, jadi misalnya kalau kita pakai 156,78, kita bisa ubah jadi bentuk seperti ini ya kan. Jadi 1, 2, 3 berarti 10 pangkat 3 ini gitu ya. Paham kan ini juga. Jadi kita tinggal majukan aja komanya gitu ya. 1, 2, 3 berarti 0,15678 dikali 10 pangkat 3. Gitu ya. Kalau di floating point yang sistem floating point berbasis 10 gitu ya. Ini sign-nya, eksponennya. Jadi ini adalah mantisanya dan yang ini adalah eksponennya, base-nya. Biasanya kita karena berbasis 10 dan E itu eksponennya, pangkatnya gitu ya, bagian integernya. Jadi bagian integernya yang merupakan eksponen itu selalu integer ya. Integer adalah bilangan bulat. Gitu ya. Mantisa itu biasanya bisa dinormalkan kalau digitnya nanti menuju ke 0. Misalnya nih kalau sepertiga 4, 0,02 dan seterusnya, kalau disimpan di sistem basis 10 floating point itu hanya memperbolehkan 4 decimal place untuk disimpan. Jadi bisa ditulis seperti ini aja 0294 kali 10 pangkat 0 kalau kita mau pakai tetap seperti ini nilainya. Akan tetapi dalam proses melakukan hal tersebut, inklusi untuk memuat 0 itu kadang-kadang nggak ada gunanya di sisi kanannya. Jadi memaksa kita, nih sisi kanan ini ya, nih yang ini sisi kanan setelah desimal, memaksa kita untuk ngedrop, buang 1 digit gitu dalam penempatan desimal kelimanya gitu ya. Jadi kita mundurin gitu ke sini, nah, 1 mundurin sehingga kalau 0,0294 kali 10 pangkat 0, kalau kita mundurin 1 berarti 0,2941 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Ini ada contoh nih misalnya create bentuk set bilangan floating point untuk mesin yang menyimpan informasi menggunakan 7 bit kata. Employ bit pertama ada untuk tanda bilangan ini, kemudian 3 berikutnya untuk tanda dan panjang dari eksponen, dan 3 digit terakhir untuk panjang dari mantisanya. Kalau kita lihat nih solusinya, ini kuantitasnya positif gitu ya. Kemudian second place-nya kalau kita lihat punya negatif. Jadi 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0, 3. Jadi eksponen yang 3 dan seterusnya. Ini baca aja sendiri ya. Nih. Ini 0 ini dikalikan aja rumusnya. Berbasis 10-nya. Ini contoh yang ada di buku. Gitu. Jadi pada materi kita yang pertama ini, kalian sudah harus paham mengenai numerical method, apa maksudnya pemodelan dengan menggunakan metode-metode numerik, kemudian bagaimana membentuk menyelesaikannya secara numerik dengan mengubah bentuk-bentuk solusi eksak ke dalam bentuk-bentuk numerik, kemudian berhubungan dengan error gitu ya, berhubungan dengan error. Ini ada namanya round of error, ada truncation error, perbedaannya apa, bagaimana cara menyelesaikannya, dan ada sedikit berhubungan dengan angka penting dan juga berhubungan dengan angka penting, kemudian truncation errornya, kemudian berhubungan dengan akurasi dan presisi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dari materi ini, Ibu kira cukup untuk dipelajari berikutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan apa saja? Nggak ada? Cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, berarti insya Allah kalau bisa minggu depan sudah ada
e-learning kita. Jadi Ibu bisa memberikan latihan untuk kalian melalui pop quiz, jadi bisa jawab. Sifatnya ya kayak hafalan saja, mungkin kalaupun ada hitungan-hitungan yang sederhana karena waktunya singkat, nanti Ibu informasikan di grup gitu ya. Oke? Ibu kira cukup, nggak usah lama-lama, kuliah sejam lebih dikit aja gitu ya. Nanti capek semua, bosan juga gitu, ngantuk pasti kan. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Ibu tutup. Nanti Ibu recordingnya Ibu share, nanti bisa ditonton ulang gitu ya. Oke, itu aja dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.